Kalau kamu bangga kenal sama aku atau bangga berinteraksi sama aku, ingat aja kalau aku selalu mengajarkan kalian buat berbagi kebaikan setiap hari dan berbuat baik setiap hari. Jadi tunjukkan rasa suka kalian dengan mengaplikasikan apa yang aku harapkan kalian hidup seperti itu. Mas, bagaimana cara mengatasi orang yang sukanya mengungkit dan terus ingin dibalas budi? Kamu kan mengendalikan penuh hidup kamu. Kamu yang mengendalikan menentukan mana orang yang layak dan nggak layak buat ada di hadapan kamu atau hidup di sekitar kamu, kecuali keluarga ya. Jadi ya mulai dijauhin aja lah orang-orang yang nggak berdampak positif dalam hidup kamu atau memberikan dampak negatif dalam hidup kamu, itu dihindarin aja, dianggap nggak ada atau ditinggalkan atau dihindarin, biar kamu selalu bisa hidup dengan positif. Jadi orang-orang yang membawa dampak negatif, pengaruh negatif, dihindarin aja. Teman gak cuman dia kok, itu aja intinya. Mending gak punya teman daripada kamu punya teman 1-2 tapi malah mengarahkan kamu atau bikin dampak negatif dalam hidup kamu. Makanya aku dari dulu temanku tuh jarang, karena aku lebih suka fokus kerja. Makanya kalau kalian lihat aku temanku dikit, cuman kumpulnya sama orang-orang itu aja yang teman, karena benar-benar teman, gak ada ikatan bisnis. Kalau pengen nyari teman asal-asalan mah, wah siapa yang gak mau jadi temanku ya kan. Mas, apakah jarak pergantian supir tengah dan pinggir diatur? Enggak bisa, kamu ngatur. Emangnya kamu nemenin mereka terus 24 jam di dalam bis? Perusahaan kan cuman ngasih skala, mereka yang ngatur sendiri. Nggak mungkin kamu bisa kalau kerja, kamu kalau mimpin orang yang kerjanya kamu lepas keluar dari ruang lingkup kamu, nggak mungkin bisa kamu atur mereka di jalan. Pasti kamu sifatnya cuman memerintahkan atau menyarankan. Apa nggak ada yang langgar? Masih ada yang langgar. Soalnya kalau kamu pengen nemenin mereka terus, nempel sama mereka setiap hari 24 jam lah, itu mungkin beda lagi. Tapi kan nggak mungkin. Mas, sebagai pengusaha ada kekhawatiran usahanya bakal down. Kalau kekhawatiran usaha ini down, nggak ada. Mau Pak Haji tuh usaha ini mau hilang juga. Haryanto kok besok bangkrut gitu 100%, semua balik gembel semua. Nggak akan sedih, nggak ada khawatir di situ. Justru lebih ke arah itu tadi, kasihan karyawannya, mikirin karyawan. Jadi alasannya bukan alasan pribadi, tapi lebih ke arah orang-orang yang kita hidupi selama ini terus nasibnya kayak gimana. Makanya Pak Haji sejak awal pandemi sampai sekarang nggak ada satupun karyawan yang dirumahkan, nggak ada. Walaupun itu efektif apa enggak dia masuk kerja, dia ada di perusahaan, tetap sama Pak Haji nggak dikeluarin. Amin. Mau tanya Mas, kalau kru yang mengalami kecelakaan apakah masih pekerjakan atau diberhentikan? Dilihat. Kecelakaannya gara-gara apa nih? Kalau kecelakaannya faktornya murni musibah, ya enggak lah. Nyatanya kalian lihat kemarin bis yang terguling itu, yang keguling-guling habis berapa itu? Nggak cukup 300 juta itu. Katanya krunya masih jalan semua, jalan di bis lain, masih nyerap bis lain. Perusahaan ini toleransinya sama karyawan tuh luar biasa. Makanya nggak usah heran kalau ngelihat di perusahaan ini tumpukan lamarannya sampai ribuan. Live sama kucing. Sekarang kalau kita mau ngeklaim karyawan, bis rusak sampai ratusan juta, mau kamu klaim tuh kamu mau klaim berapa terus? Emangnya mereka mau suruh jual rumah, apa jual tanah gitu, buat bayar kerugian perusahaan? Kan nggak mungkin. Itu nilai atau angka yang nggak mungkin mereka bayangkan buat ganti. Mereka punya aja belum tentu. Makanya Pak Haji nggak pernah mau ngeklaim karyawannya karena itu. Tapi kalau misalnya serempetan dikit-dikit, kaca pecah, spion, ya bentuknya takzir lah, bukan klaim, supaya mereka lebih hati-hati. Kalau misalnya habisnya 5 juta terus suruh bantu bayar 500, kan itu bukan klaim namanya, tapi takziran.
Saya pengen banget ketemu Mas Rian sekalian ngobrol-ngobrol tentang dunia transportasi Mas, karena saya sedang merintis di dunia transportasi. Mau minta wejangan untuk membentuk sebuah perusahaan yang kokoh. Salam dari Bekasi Mas. Waalaikumsalam. Satu advice atau saran ketika kalian sudah memulai usaha, itu pastikan bahwa semua sistem organisasi dan sistem standar operasional perusahaan, termasuk yang paling penting pengendalian SDM-nya, itu pastikan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kamu harapkan sejak awal. Tuh. Dan satu kunci yang paling penting, perusahaan nggak boleh diatur sama karyawan. Banyak pengusaha-pengusaha yang rusak sistem operasionalnya dan rusak sistem pengendalian SDM-nya ya karena itu. Dan itu nanti ketika semakin besar, yang akan mengakar di situ adalah SDM yang buruk. Banyak pengusaha teman-teman yang kalau sharing sama aku, bahasa mereka semua sama. Nyari karyawan susah Mas. Akhirnya kalau ada karyawan yang rada aneh-aneh sama mereka, ya udah dibiarin. Nah itu salah gitu. Prinsip itu harusnya mending bis gua nggak jalan daripada harus dijalanin sama orang yang gua nggak suka. Jadi nggak boleh kalian ketergantungan sama karyawan tuh nggak boleh, karena perusahaan sampai kapanpun nggak boleh dikendalikan oleh karyawan. Itu kunci banget. Makanya pengendalian SDM itu penting. Yang nggak bisa kalian kendalikan ya jangan dipakai walaupun kalian butuh. Mau sebagus apapun, setenar apapun ibaratnya, kalau dia nggak bisa dikendalikan sumber daya manusianya, kalau sumber daya manusia itu nggak bisa dikendalikan, jangan dipakai. Walaupun bis kalian nggak jalan karena nggak ada supir, mendingan begitu. Bawa Quratul Uyun live. Kamu mau nikah Bang Haji Quratul Uyun? Mas kalau berharap ke Allah punya usaha seperti Mas Ram, boleh lah. Namanya cita-cita kan harus tinggi mungkin. Kenapa harus diketawain? Nggak boleh. Cita-cita harus tinggi mungkin. Makanya aku kadang kalau ada anak-anak, Mas aku masih sekolah, bisa kalau lulus pengen jadi supir. Ya buat gue salah lah, jangan. Cita-cita tuh setinggi mungkin. Mempekerjakan supir, punya bis sendiri, mau jadi presiden, mau jadi dokter, insinyur itu. Walaupun ntar keplesetnya gagal ke supir-supir juga ya terserah, tapi kan seenggaknya cita-citanya tinggi dulu.